asrama Mbak kena tsunami? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillahnya nggak kena gelombang tsunami, tapi getaran itu sempat bikin panik semua lah ya. Gitu. Oke, pada saat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengevakuasi, apa yang Mbak tahu dari mana? Kalau misalkan evakuasi itu kan pertamanya kan kita ini ya Mas, sendiri gitu. Maksudnya kita nggak kayak, saya kurang tahu juga sih sebenarnya. Jadi Mbak pada saat Mbak kan ikut rombongan ya, ikut rombongan evakuasi ke Indonesia. Iya. Itu Mbak tahu informasi itu dari mana? Karena kita semua di penampungan bareng-bareng. Dievakuasi kemana Mbak pada saat di penampungan? Ke Tokyo, ke sekolah Indonesia. Oh gitu. Jadi pada saat dari asrama dikumpulkan sama Kan itu kejadian hari Jumat ya Mas. Jadi dari situ kita dari malam tuh udah udah di penampungan, disuruh ke penampungan. Jadi tinggalnya di penampungan sampai hari Minggu. Baru hari Minggu itu dibawa ke Tokyo. Di SD Kalau saya di SMP Sanjo. SMP Sanjo. Kalau kan ada macam-macamnya. Pada saat Mbak sampai di SMP Sanjo, banyak warga Indonesia di sana? Banyak Mas. Banyak. Oke, berarti pada saat itu Mbak tahu kalau mau dievakuasi ke Indonesia? Belum tahu. Proses evakuasinya itu sebenarnya nego dulu sih. Maksudnya? Jadi kan pertama cerita aja nih Mas. Jadi pertama kan ada yang jadi tuh pertama tuh jadi gini Mas, sebenarnya ceritanya kan sebenarnya tuh pemerintah Jepang tuh nggak ngebolehin ada proses evakuasi. Bukan tim orang KBRI gitu ya, orang asing, pemerintahnya yang turun ke lokasi kejadian. Alasannya pada saat itu apa Mbak? Kalau kemarin kata Pak Lutfi, Pak Dubes di sana sih nggak boleh gitu. Hanya sekedar nggak boleh aja. Nggak boleh, itu udah di steril. Iya steril, pokoknya jangan boleh ada yang masuk. Di sana nggak kenapa-napa gitu. Maksudnya di sana ini kok baik gitu. Oh gitu. Bisa dihandle sama yang di sana gitu. Tapi karena kemarin memang Dubes ini kenapa nggak boleh gitu. Dan akhirnya tetap diberangkatkan gitu. Waktu itu kayaknya sih kalau sepenangkapan saya itu nggak boleh, terus karena memang kenapa nggak boleh, warga saya kan di sana gitu, tetap diberangkatkan. Itu 4 mobil van. Oh gitu. 4 mobil van, saya lupa dipimpin mayor siapa, saya lupa ya. Terus habis itu perjalanan pun ditutup kan Mas, karena Fukushima. Pokoknya untuk ke sana kan bisa lewat highway sama lewat Fukushima, pokoknya bisa lebih cepat gitu. Sendai Tokyo itu cuma 5 jam sebenarnya kalau cepat. Kemarin tuh tim yang kesana sampai 20 jam karena harus mutar. Jalanan aksesnya ditutup lah ya. Gitu. Jadi pertama datang tuh 4 mobil van itu bawa kayak futong, terus habis itu bantal, terus makanan gitu. Jadi yang pertama mobil itu memberikan asupan itu ya, logistik ya, logistik itu. Berarti baru dievakuasinya sendiri dikumpulkan di mana sih Mbak, kapan? Jadi diputuskan ya orang Indonesia balik ke tanah air itu kapan? Pas di Tokyo. Pas di Tokyo. Hari apa tuh? Senin berarti ya. Senin ya pagi. Gitu. Oke. Itu pada saat itu dikumpulkan di Tokyo, dipulangkan ke Indonesia, gitu. Berarti dari Tokyo kan, benar kan? Oke. Berapa orang Mbak? Kalau misalkan dari Sendai ke Tokyo itu ada 121 orang. Perkiraan. Okay. 121 orang. Tapi kalau yang pulang itu 99 orang. Gitu. Oke. Berarti lokasi asrama Mbak ini kan nggak terkena tsunami Mbak ya, gitu kan? Lokasi yang terkena tsunami Mbak tahu? Maksudnya tuh sudah pernah berkunjung ke daerah-daerah itu? Belum ya. Oke. Sempat menghubungi pihak keluarga di sini kapan Mbak? Malam, setelah gempa itu malam jam 2.
Jam 2. Mbak menghubungi atau dikontak dari sini? Saya menghubungi karena kan mereka juga nggak bisa menghubungin saya juga baru bisa aktif, bukan aktif, jaringan baru normal tuh jam 2 pagi. Oh, jaringan terputus lah ya, gitu kan. Oke, berarti akses nggak bisa keluar masuk, gitu. Yang menghubungi Mbak siapa Mbak? Orang tua, kakak, adik? Orang tua. Orang tua, gitu kan. Gimana? Pada saat dengar suara itu perasaan Mbak gimana sih, gitu? Maksudnya pada saat ngedengar suara orang tua gitu kan, perasaan Mbak gimana? Apakah termasuk jadi lebih tenang atau masuk gimana? Biasa aja. Biasa aja. Gitu. Oke. Terus saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta itu hari Selasa ya? Selasa ya, kalau nggak salah Selasa. Gimana Mbak perasaannya pas kembali ke tanah air? Oh itu kalau itu senang, lega gitu. Gitu. Mbak sendiri di Jepang kuliah kan? Mbak semester berapa? Oh enggak, saya mahasiswa pertukaran. Oh pertukaran, mahasiswa pertukaran. Berapa lama? Seharusnya 1 tahun. 1 tahun. Berarti setelah ini ada rencana balik ke Jepang? Pasti. Gitu. Kapan kira-kira? April mungkin ya. Oh gitu. Atau menunggu kondisi di sana? Oke, cepatnya. Soalnya kan sebenarnya ini lagi libur apa? Musim semi. Libur musim semi itu sampai awal April, tapi kemarin saya cek email ternyata dapat dari pemberitahuan dari kampus karena kampus juga rusak kondisinya, rusak, jadi lumayan parah ya. Jadi di extend gitu liburnya. Oh, sampai waktunya belum ditentukan. Sampai akhir April, mereka bilang 1 bulan bisa. Oh gitu. Oke. Mbak pertukaran dari kampus mana tadinya? Dari UGM. UGM. Di UGM ambil jurusan apa Mbak? Akuntansi. Udah semester berapa di sana? Pas berangkat saya selesai semester 4. Semester 4 ya. Berarti masuk tahun 2009. 8. Oh, oke kalau gitu. Terus pada saat Mbak tahu akan pergi ke Jepang, berarti kan sebenarnya udah tahu bahwa Jepang itu negeri gempa gitu kan? Nggak ada perasaan aneh, was-was atau apa, takut tuh sebelumnya? Enggak. Pada saat di Indonesia sebenarnya belum pernah merasakan gempa dong kan? Oh udah mas. Oh ya, di mana? Dulu kan waktu yang gempa Bantul 2000. Oh. Saya kebetulan kan sekolahnya di Magelang ya. Keluarga asli Magelang? Enggak, sekolah asrama. Oh asrama ya. Di Magelang. Terus habis itu yang gempa Bantul itu saya juga ngerasain yang gede banget. Gitu, oke. Pada saat kejadian gempa di Jepang kemarin, hal pertama kali yang Mbak pikirkan tuh apa sih? Selain menyelamatkan diri, maksudnya apakah langsung mikirin orang tua, apakah mikirin gimana saya selanjutnya atau gimana? Kalau pas gempa pertama sih nggak maksudnya mikirnya oh ya udah paling ini juga nanti bisa masuk, bisa tetap kuliah lagi atau apa gitu, nggak kepikiran sampai harus pulang sekarang. Tapi pas tahu reaktor nuklir yang meledak itu baru rasanya pengen pulang. Oke. Pada saat reaktor nuklir meledak, Mbak masih di Jepang kan ya? Gitu. Hal apa yang Mbak takuti pada saat itu Mbak? Radioaktif jelas. Radioaktifnya bukan gitu kan? Oke. Terus selama itu apa yang Mbak lakukan? Apakah menggunakan masker atau apa? Iya, jadi kan pokoknya pertama di penampungan gitu tiba-tiba bagi masker gitu kan. Loh kenapa nih bagi masker gitu? Oh itu pokoknya nggak tahu enteng banget. Oh itu reaktor nuklir barusan meledak gitu. Hah meledak? Terus iya pokoknya keluar harus langsung pakai masker gitu. Pokoknya aktivitas selama itu pakai masker gitu kan ya. Terus pada saat Mbak di sana gitu kan, sempat keliling-keliling kan ngeliat lokasi kejadian? Nggak boleh kemana-mana mas. Jadi langsung benar-benar disterilisasi gitu, maksudnya di tempat penampungan itu. Oh gitu. Mau izin kembali ke mana ke asrama aja harus ya udah cuman 5 menit apa mau ngambil barang gitu misalnya. Gitu. Berarti saat itu memang kondisinya putus dari komunikasi dan
terpusat letaknya gitu kan. Oke. Saat itu Mbak begitu tahu ada orang pemerintah dari KBRI apa KJRI yang pada saat itu? Gimana? Dari orang KBRI atau KJRI? KBRI. KBRI. Oke. Pada saat tahu ada orang KBRI mencari orang Indonesia, gimana Mbak rasanya Mbak? Maksudnya tuh kan ini orang KBRI pengen mengevakuasi warga Indonesia gitu kan. Apa yang dirasain, maksudnya langsung saya orang Indonesia ikut pulang atau gimana gitu kan? Wacana evakuasi sebenarnya pas pertama kali orang Dubes datang tuh nggak ada. Oh nggak ada, hanya memberikan bantuan aja ya. Oke. Jadi agak sebenarnya kaget juga, tapi pas kemarin ngobrol sama Pak, maksudnya kan kemarin ada forum gitu bareng sama Pak Dubes, memang tim yang diberangkatkan itu kan cepet gitu, maksudnya jadi benar-benar benar-benar apa ya, sigap gitu, langsung ke sana gitu. Jadi mungkin waktu itu belum sempat harus ngelakuin apa-apa, yang penting bawa logistik dulu. Gitu. Oke. Selama di Jepang komunikasi selain ke teman satu asrama itu, kemana lagi Mbak biasanya? Maksudnya tuh ke sesama orang Indonesia, apakah sering berkunjung ke KBRI atau gimana? Oh, belum pernah. Belum pernah, berarti hanya sebatas tahu teman satu asrama itu doang ya? Gitu.